Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'ala lana bi sihhatin wal 'afiyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang nilai-nilai ketakwaan manusia. Kemudian beliau menjawab dengan jawaban, Inna Allah katama sittatan fi sittatin, katama ridho fi ta'ah, wa katama al-ghadabu fil ma'siyah, wa katama lailatul qadri fi Ramadan, wa katama awliya'u fima bainan nas, wa katama al-maut fi umri, wa katama salamat al-wusta fi salawat. Jadi sahabat Allah mengatakan bahwasanya Allah merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan nilai-nilai atau menyembunyikan keridhaan-ridhaannya di dalam nilai-nilai ketaatan hamba-Nya. Dan yang kedua, Allah menyembunyikan murka-murkanya di dalam kemaksiatan-kemaksiatan hamba-Nya. Yang ketiga, Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu di dalam bulan Ramadan. Dan yang keempat, Allah menyembunyikan para wali-walinya di dunia ini di antara umat manusia. Yang kelima, Allah menyembunyikan kematian-kematian manusia itu di dalam kubur manusia. Dan yang terakhir, Allah menyembunyikan sholat wusta itu di dalam sholat 5 waktu. Hadirin muslimin rahimahullah. Yang pertama, bahwasanya Allah menyembunyikan keridhaan-keridhaannya di dalam ketaatan-ketaatan hamba-Nya. Artinya apa? Janganlah kita ini menganggap enteng atau meremehkan sedikit nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa tahu sedikit nilai ibadah itu ternyata di situ ada ridha Allah. Karena ridha Allah itu rahasia. Tidak mesti ridha Allah itu harus berada pada ibadah-ibadah yang besar. Belum tentu. Karena ini merupakan rahasia, maka kita dianjurkan jangan sampai kita mengabaikan atau meremehkan sedikit pun nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh bahwasanya sedikit nilai ketaatan karena mengandung ridha Allah sehingga orang tersebut memperoleh maghfirah atau pengampunan yang akhirnya ditempatkan oleh Allah dalam surga. Salah satu contoh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ulama besar, seorang sufi. Ketika meninggal dunia, ada seorang ahli kasyaf yang mampu bertemu dalam mimpinya. Ketika dalam mimpinya Imam Ghazali sudah ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi dan mulia. Kemudian Imam Ghazali ditanya, "Ya Imam Ghazali, amalan apa yang bisa menempatkan kamu di atas surga Allah seperti ini? Apakah karena ibadah-ibadahmu
Imam Ghazali menjawab tidak. Terus apakah karena karya-karya besar? Juga tidak. Terus karena apa? Akhirnya Imam Ghazali menjawab, saya ditempatkan oleh Allah di dalam surganya ini karena seekor lalat. Akhirnya orang ini Al-Kasar bertanya, ada apa dengan seekor lalat? Hadirin masyarakat rahimahullah. Ketika Imam Ghazali ini menulis sebuah kitab, pada waktu malam hari merasa penat atau capek, kemudian Imam Ghazali ini mengambil wudhu, kemudian sholat dan bermunajat kepada Allah. Selesai bermunajat kepada Allah, kemudian beliau ini mau meneruskan untuk menulis kitab. Ketika mau duduk di atas kursi, ternyata di dalam tintanya ini ada seekor lalat yang sedang minum tintanya. Tapi di situ oleh Imam Ghazali dibiarkan dengan mengatakan, kasihan lalat ini, mungkin dia kehausan sampai minum tinta. Dibiarkan dengan penuh rasa ibadah kasihan sampai lalat ini kenyang, kemudian meninggalkan tinta tersebut. Nah, kalau diukur berapa banyaknya tinta dan berapa harganya tinta, nggak ada harganya. Tapi di situ ada nilai-nilai atau ada ridho Allah. Siapkan ridho Allah inilah Imam Ghazali ditempatkan Allah di dalam surganya yang mulia. Oleh karenanya hari ini, janganlah kita mengabaikan sedikit nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berjalan, kemudian di jalan ada paku atau duri, tolong ambillah paku itu dan singkirkan. Siapa tahu itu nanti akan menjadinya jalan yang untuk memudahkan kita menuju ke surga Allah. Kita juga tidak tahu. Begitu juga ketika kita melihat seekor ayam yang telah lepas dari induknya, ayam kecil yang terlepas dari induknya, maka ambillah, kemudian gabungkanlah kepada induknya. Siapa tahu di situ ada ridha Allah, kemudian sebagai jalan kita nanti ditumpulkannya Allah di dalam surga bersama keluarga kita. Kita juga tidak tahu, karena itu merupakan rahasia Allah. Makanya ridha Allah itu dirahasiakan atau rahasia penampilan itu terletak pada nilai-nilai ketaatan manusia. Sedikit apapun ketaatan itu, tolong jangan diabaikan. Kemudian yang kedua, kata malghadabu fil maksiyah, sesungguhnya Allah itu merahasiakan pemarah-pemarahnya di dalam kemaksiatan hambanya. Artinya sama. Janganlah kita mengabaikan sedikit nilai kemaksiatan kita. Sedikit nilai kemaksiatan tolong jangan dilakukan. Siapa tahu sedikit kemaksiatan yang kita lakukan itu ternyata di situ ada murka Allah. Kita juga tidak tahu. Karena murka Allah itu dirahasiakan. Dan murka Allah itu tidak harus pada maksiat-maksiat yang besar. Ternyata pada maksiat kecil itu juga ada murka Allah. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah. Ini ada sebuah cerita di mana cerita ini bermula dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ini memberikan tausiah di Masjid Nabawi, kemudian di tengah-tengah tausiahnya ini ada seorang sahabat. Nampaknya sahabat ini orang kaya. Kemudian dia datang. Ketika dia datang, sahabat ini toleh-toleh mencari tempat. Tidak ada tempat yang kosong, kemudian ada tempat yang kosong kebetulan di pinggir seorang miskin yang bajunya kusut, kotor dan bau. Dan ketika ini sahabat yang kaya ini kemudian mau duduk, jubahnya ini disita. Pada saat itulah Rasulullah tahu, melihat sendiri tentang sikap perilaku sahabat tersebut. Akhirnya Rasulullah menghentikan tausiahnya.
sahabat selalu bertanya, apa tujuan Anda menyingkap jubah kamu ketika kamu duduk di tepi orang miskin ini, di pinggir orang miskin ini? Saya tidak punya maksud apa-apa ya Rasul. Hai sahabat, ketahuilah, sedikit perbuatan semacam ini membuat Allah murka kepadamu. Karena perbuatanmu ini Allah murka. Dia bingung. Sahabat ini bingung. Akhirnya dia membujuk Rasulullah. Ya Rasul, kalau hanya karena perbuatan sedikit saya ini dianggap ini merupakan perbuatan yang tidak benar dan membuat Allah murka, kalau ya Rasul sampaikanlah kepada orang miskin ini bahwa untuk menebus kesalahan saya siap memberikan 1/4 harta kekayaan saya. Akhirnya Rasulullah bilang sama orang miskin tersebut, ya fulan, untuk menebus dosa sahabat ini agar supaya Allah tidak murka, bagaimana kalau kamu diberi 1/4 harta kekayaan? Orang miskin tersebut tidak mau. Maaf ya Rasul, saya tidak mau menerima. Akhirnya sahabat ini kemudian lagi meminta kepada Rasulullah, kalau memang 1/4 harta kekayaan saya tidak mau menerima ya Rasul, untuk penebusan dosa saya biarlah 1/4 harta kekayaan saya berikan kepada si miskin ini ya Rasul. Ditanya lagi oleh Rasulullah, bagaimana ya bukan jika sahabat ini memberikan 1/4 kekayaan hartanya akan diberikan kepada kamu sebagai penebusan dosanya? Ya Rasul, saya tetap tidak mau. Dan yang terakhir, karena tidak mau, akhirnya sahabat ini kemudian minta Rasulullah, kalau memang 1/4 harta kekayaan saya tidak mau ya Rasul, biar seluruh harta kekayaan saya berikan, asalkan Allah tidak murka karena Ia sudah memaafkan saya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada sahabat yang miskin tadi, ya fulan, bagaimana kalau seluruh harta kekayaan diberikan kepadamu asal kamu ridho kepada sahabat ini? Jawabannya bagaimana hadirin? Ya Rasul, saya tetap tidak mau. Jawaban ketika tidak mau, akhirnya Rasul bertanya, ada apa ya fulan kamu tidak mau menerima? Ya Rasul, saya takut sombong seperti orang ini. Masya Allah. Jadi sedikit nilai kemaksiatan yang dilakukan oleh sahabat tersebut hanya sedang menyingkap, tapi di sini ada unsur nilai kesombongan. Makanya hadirin, sedikit nilai kemaksiatan janganlah dilakukan. Siapa tahu di situ ada murka Allah, karena murka Allah itu juga rahasia. Hadirin, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ceramah singkat ini membawa nilai-nilai ketaatan kita terutama di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang terus menjalankan nilai-nilai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ini akan mohon maaf, kami akhiri hadza Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.